Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janaer dari komunitas Tren Politik Muda. Nah, di belakang saya ini sudah ada tambak garam yang terletak di Kabupaten Jeneponto. Dalam ilmu kimia, garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif kation dan ion negatif anion, sehingga membentuk senyawa netral atau tanpa bermuatan. Nah, pada masa lalu, tambak garam dibangun di kawasan di mana pantai mudah dibentuk, tenaga kerja yang murah dan dekat dengan aktivitas ekonomi yang membutuhkan garam, misalnya pembuatan keju dan pengawetan daging, sehingga tambak garam terintegrasi dengan kawasan peternakan. Garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisikan air laut dengan kedalaman tertentu. Nah, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambahkan air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau kurang lebih setelah musim kemarau berakhir, baru lapisan garam yang berada di atas dasar tambak pun harus segera dipanen. Dan untuk memanennya, jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa demikian? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak baik lagi. Nah, garam-garam setelah diperoleh lalu dijual atau dimasukkan ke dalam pabrik untuk ditambahkan zat yodium dan dikemas dan siap dikirim ke daerah-daerah untuk dipasarkan. Nah, teman-teman, tahu tidak nih bahwa di Kabupaten Jeneponto berada di posisi ke-14 sebagai salah satu kota penghasil garam dan masih menggunakan cara tradisional dengan mengalirkan air laut ke dalam tambak garam dengan bantuan kincir angin dan juga memakai alat-alat yang tradisional, yaitu silinder kayu yang fungsinya untuk meratakan permukaan tambak garam sehingga tampak rapi. Ada pula lapisan seperti terpal di dalam kolam tambak, yaitu geomembran atau salah satu lapisan dengan tingkat permeabilitas yang sangat rendah atau tingkat kebocoran rendah yang terbuat dari bahan sintetis. Nah, lembaran geomembran inilah yang berfungsi sebagai pemisah dari cairan atau gas terhadap lingkungan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janaer dan sekarang berada di proses pembuatan garam di Kabupaten Jeneponto. Nah, sekarang di sini saya ditemani oleh Pak Baso. Nah, sebagai petani garam yang di tempat ini. Nah, langsung saja ini Pak, garam yang di sini, ini garamnya sudah bisa diproduksi dan bisa diangkat lalu dikemas, dan sedangkan yang di dalam sini itu sementara. Nah, tadi juga saya lihat Bapak yang di sana sedang mengangkat air lalu memindahkan ke kolam ke apa lagi namanya ini Pak? Penampungan air. Ya, ke tempat penampungan yang lain. Itu apa itu Pak yang dilakukan? Sementara pengeringan juga itu ya. Oh. Jadi itu proses pemindahan air-airnya ya? Iya. Di sini diproduksi garamnya di sini. Jadi ini yang putih-putih begini itu adalah garam. Iya. Oh. Terus itu Pak, perbedaannya garam ini kan garam kasar nih. Iya. Nah, terus kan ada juga garam halus. Nah, itu Pak, apa sih perbedaannya begitu? Apakah
dari proses pembuatannya memang sudah beda, atau setelah seperti ini dan sudah bisa dikelola itu ada lagi prosesnya untuk buat agar garamnya itu bisa halus? Oh, kalau yang itu masuk pabrik. Oh, di pabrik ya Pak? Iya. Oh, jadi setelah dari Pabrik sini baru dia kasih yodium. medium. Iya. Oh, lalu setelah itu dikemas lalu Iya. dijual. Iya. Oh, jadi sama ya Pak proses pembuatannya, cuman bedanya kalau kita mau buat dari garam halus itu dimasukkan di pabrik lalu Iya. diberikan yodium. Iya. Oh, seperti itu ya Pak. Ini kira-kira kan Pak prosesnya kan ini cuacanya juga lagi bersahabat. Kira-kira kalau cuaca bersahabat seperti ini, kira-kira itu berapa lama itu bisa proses jemur ininya 3 supaya hari. 3 hari paling cepat. Iya. Paling lambat kalau cuaca tidak mendukung itu Ya, kisarannya kira 5 hari. 5 hari. Iya. Oh, jadi kita tergantung dari situasi Iya. alam. Iya. Tapi ini Pak, kalau dalam satu begini apa itu namanya? Petak begini, itu berapa penghasilan garam yang biasanya Bapak dapatkan dalam satu petak? Lebih 1 karung ini dalam satu Lebih petak. 1 karung. Iya. Kalau semuanya ini Pak biasanya berapa karung itu kalau lagi panen? 5. 5 karung besar. Ya. Terus kalau sudah dipanen itu dibawa kemana Pak? Kita tampung di gudang. Di gudang. Gudangnya di mana Pak? Tuh. Oh, gudangnya yang di sebelah. Setelah ditampung Pak itu prosesnya apa lagi ya? Ya, kita tunggu pembeli. Oh, kita tunggu pembeli. Iya. Jadi kalau kayak begini ini masih proses pengeringan ya Pak? Iya. Jadi kalau seperti ini kapan baru bisa diambil lagi? Ntar diambil ini, kasih naik masuk karung. Baru? Baru kita jual. Oh, baru kita jual. Berarti prosesnya kalau cuaca seperti ini panasnya itu langsung 1 hari saja. Tetap 3 hari. Tetap 3 hari maksimalnya. Iya. Biar apa itu Pak? Eh? Biar apa itu? Supaya bagus, cepat jadi anunya. Garamnya. Tapi ini garam yang seperti ini Pak, kira-kira ada tidak kadaluarsanya begitu? Maksudnya waktu masa tenggangnya begitu? Tidak. Kalau terlalu apalagi kalau kan biasanya 1 minggu itu, yang 1 minggu itu masuk pabrik. Masuk pabrik? Ya. Selebihnya? Agak kasar lebih dari ini. Oh, agak kasar lagi? Iya. Oh, Itu di pabrik baru kasih yodium. yodium. Jadi semua garam-garam itu baik garam halus maupun garam kasar itu dimasukkan di pabrik lalu diberikan yodium. Iya. Itu biar apa Pak diberikan yodium? Kata orang pencegah gondok itu. Oh iya, betul. Ini kalau sebegini satu petak itu berapa kisaran luasnya ya Pak? Panjang kali lebarnya itu berapa ya? 4 meter besar. 4 meter. Panjang? Panjang 15. Berarti ini satu petak begini 15, Ya. luasnya Meter. lebarnya 4 meter. Ya. Ibu Agustini. Ibu Agustini, biasa dipanggil Ibu Tini. Iya. Ibu, garamnya diproses sendiri lalu dijual sendiri atau dari tempat orang lain terus dijual? Dia di tempat orang lain juga. Kadang punya suami sendiri juga. Oh. Kadang kita juga beli. Bisa Ibu cerita bagaimana sih itu proses pembuatan garamnya sampai bisa menjadi garam? Ya seperti itulah, kayak digali juga, baru ditumbuk, dimasukin air dulu, dilembekin tanahnya kan, Ya. baru digali, baru ditumbuk lagi sampai keras. Ada berapa kali tuh ditumbuk, lama juga prosesnya, ada 1 bulan lah. Baru kalau cuaca baik, kalau ini kan kayak nggak bersahabat. Iya. Tadi juga saya dapat beberapa informasi bahwa kalau garamnya itu sudah ada terus dipinggirkan itu yang bertumpuk Iya. itu keringkannya itu selama 1 minggu ya Bu, kurang lebih 1 minggu atau masih lama? Kan enggak
juga, paling 2 hari dia di pinggir sini kalau nggak hujan. Kadang kalau hujan begini cuacanya langsung naik, langsung diangkat. Oh, terus disimpan di gudang dulu. Iya, dibawa ke rumah lah. Oh, Dan kalau kena hujan mencair kembali. iya betul. Ya, tahu ibu suaminya udah kerja sebagai petani garam itu sudah berapa lama? Sudah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih ya. Kalau penghasilannya Bapak selama kerja sebagai petani garam biasanya berapa ibu? Ya, tergantung juga harga kan biasa harga cuma 20 per sak. Ini baru lagi naik ini, tapi kita kan nggak memperoleh banyak juga garam. Iya. Sedikit saja. Jadi ini kan ceritanya ibu jualkan juga garamnya orang. Itu berapa penghasilan yang biasa ibu dapatkan dari jualan hasil garamnya orang? Kalau kan kita misalnya ambil harga sekarang ini kan 70.000, kita jualkan biasa 90 begitu. Kalau misal ibu garamnya sudah jadi seperti ini, biasanya ada tidak garam yang dijual dari wilayah sampai ke luar dari daerah atau hanya di dalam daerah saja? Ada keluar daerah. Di daerah mana saja itu Bu? Daerah Kalau boleh tahu. itu apa? Maji ini, Majene. Tator, apalagi tuh. Pokoknya Sengkam, keluar daerah memang Keluar garam di daerah. sini ya. Iya. Ibu, ada tidak keluh kesah yang suaminya ibu alami selama kerja sebagai petani garam? Ya itu keluh kesahnya kalau murah garam baru ya itu saja. Dia kayak penghasilannya tidak Iya. terlalu mencukupi Ini keluarga. sudah 2 tahun ini penghasilannya enggak ini. Tidak sesuai dengan Iya, yang yang pertama. kita inginkan. Kalau selama Bapak kerja itu Bu, support atau dukungan dari pemerintah terhadap usaha yang dijalankan oleh petani-petani garam selama ini? Ya ada juga tapi nggak terlalu di ini ya. Kan memang ini garam juga ada khusus dari kelautan dan perikanan. Dia yang selalu membantu juga, ada dana biasa keluar dari situ. Jadi selama ini ada dana-dana yang biasa diberikan oleh petani garam. Iya tapi agak sekitar 2 tahunan lah sudah nggak ada ini. Oh, jadi dulunya ada, sekarang Ada. nggak ada lagi. Iya ini ya hampir 2 tahun ini nggak ada. Kalau semisal saya memberikan kesempatan kepada ibu menyampaikan harapan-harapannya ibu kepada pemerintah terkait usaha yang dijalankan oleh petani-petani garam, itu mungkin bisa diutarakan Bu di. Iya kami ya sangat berharap supaya kita juga bisa maju kasihan karena memang di sini cuma itu saja pendapatan. Semoga kedepannya Iya. selalu Semoga, ada iya, bantuan yang diberikan kepada pemerintah Iya. terhadap petani-petani garam, karena hanya inilah yang salah satunya yang bisa memberikan petani garam itu Iya. penghasilan dan menghidupi keluarga. Iya memang itu saja. Di sini memang itu saja garam. Selain dari itu tidak. Nah, teman-teman, itulah tadi yang tempat kita berbincang-bincang dengan petani garam terkait bagaimana proses pembuatan garam. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kami.